kamu harus menjadi seorang kurator dari AI. Gak bisa kamu 100% ambil dari sana. Gitu. Jadi kita sebagai manusia punya akal sehat dong. Tapi AI itu membantu ekspansi ide kita. Ada ide-ide kita yang mungkin hanya terbatas di kita, itu bisa diekspansi. Jauh. Oke, overview untuk hari ini. Oke, jadi pertama yang saya akan bagikan adalah basic AI dan prompting. Terus nanti ada 2 sesi. Yang pertama di AI for administratif, jadi ibaratkan bagaimana AI yang simple-simple ini kita bisa eh, aplikasikan dalam bisnis kita. Itu sesi pertama, kurang lebih 1 jam. Jadi sebuah materi saya ini per sesi ada 1 jam, saya dikasih waktu. Nah, jadi nanti 20 menit pertama saya akan paparkan sedikit materi saya, lalu sisanya kita akan coba untuk langsung praktek. Oke, lebih seru ya praktek daripada dengerin saya. Nah, jadi ya outputnya adalah teman-teman mampu untuk langsung praktek apa yang sudah ada di materi. Gitu. Jadi saya nggak mau banyak teori, ya kan? Teori-teori doang, nggak bisa, gitu kan? Oke. Nah, kita masuk di basic AI dan LLM, ya. Nah, di basic AI ini sebenarnya saya nggak pakai ilmu saya cuma tanya aja ke ChatGPT apa yang mereka bisa sebenarnya, ya. Nah, di sini teman-teman atau Bapak Ibu lihat itu info dan knowledge. Jadi AI ini sekarang atau ChatGPT lebih tepatnya dia bisa men-search sebuah data atau research sebuah data di internet. Jadi semuanya terhubung semuanya sekarang di AI. Jadi kalau dulu kita mau search info itu di mana, teman-teman, Bapak Ibu? Di Google. Tapi sekarang kita ke depannya ya, ini saya prediksi, bahkan kita akan search info itu akan di AI, khususnya di ChatGPT. Jadi jangan heran nanti kalau ada namanya ChatGPT Ads ke depannya, ya. Tidak heran kalau ada. Oke, terus ada namanya data analysis. Nah, waktu ChatGPT yang lama, yang tahun lalu, kalau kita kasih data yang terlalu banyak, dia bakalan halu atau bingung. Banyak data-data yang susah mungkin, yang dia bisa interpretasi. Tapi sekarang saya coba kemarin, GPT-5, itu sudah sangat flawless banget untuk data-data, untuk analisa. Nanti kita coba tes. Yang ketiga, bahasa dan belajar. Nah, ini juga kita bisa pakai untuk bahasa dan pembelajaran. Mungkin nggak relevan sama ChatGPT seller, apa orang-orang seller, tapi mungkin kalau Anda punya anak atau rekan kerja atau apa yang mau bahasa, ini bisa banget. Karena kemarin saya sempat ke China juga, kita ngobrol pakai ChatGPT. Jadi ChatGPT sebagai translator saya live, ya kan? Jadi saya kan ya walaupun muka seperti ini nggak terlalu paham lah ya bahasanya, cuman nihau doang gitu kan. Oke? Terus ada namanya kreatif dan visual ya. Mungkin tadi teman-teman sudah pakai ada kreatif dan visual. Bagaimana kita membuat sebuah kreatif atau visual dari ChatGPT ini. Tapi sayangnya ChatGPT ini gambarnya masih kurang. Ya nanti saya kasih rahasianya sebentar. Dan ini update yang baru aja terjadi di 2 minggu lalu, 1 minggu lalu. Oke? Terus ada juga untuk marketing ya. Mungkin kalau teman-teman ngerti soal copywriting, soal strategi marketing, dia juga bisa menjadi teman diskusi kita. Oke, dan terakhir dia otomasi dan workflow. Nah, ini mungkin lebih advance lagi, bahkan teman-teman bisa meng-create sebuah automation. Gitu. Jadi ibaratkan contoh, kita bisa buat konten secara otomatis di jam segini. Ya, jadi saya mau tiap hari jadwalkan AI saya jam 7 pagi mengirim sebuah ide konten ke WhatsApp saya. Itu bisa terjadi. Ya, tapi saya nggak ajarin di hari ini ya. Karena bakalan pusing dan sakit kepala. Gitu, oke? Kita lanjut. Nah, apa sih kesalahan-kesalahan umum ketika kita prompting? Ya, jadi apa sih prompting itu? Ada yang bisa bantu saya? Apa prompting? Mungkin bahasanya kan terlalu, apa itu prompt? Prompt itu adalah sebuah perintah. Oke? Nah, kalau saya selalu kan orang awam, saya jelaskan prompting itu seperti saya sebagai CEO atau bos itu memberitahu kepada tim saya. Oke? Nah, anggap tim saya ini orang baru. Nah, kalau orang baru contoh ya, saya bilang, bro, tolong ambilin HP saya, misalkan. Terus HP saya ada 5, misalkan. Kira-kira tim saya tahu nggak HP saya yang mana? Nggak tahu kan? Dia pasti bingung. Oh, nanti dia ambilnya yang Samsung ini. Nah, ternyata salah, yang saya mau iPhone. Nah, berarti apa?
banyak orang yang prompting itu terlalu umum. Gitu. Misalkan contoh nih, yaitu ambilin HP saya dong, padahal HP saya ada 5. Gak di lebih spesifik lagi, cuma umum doang. Cuma di ngawang-ngawang di atas, kan? Dengan berharap AI-nya tahu apa yang kita mau, nggak bisa. Itu nggak bisa. Kecuali AI-nya itu sudah lama sama kita. Ibaratkan apa? Sudah kita sering ngobrol sama dia, itu dia menyimpan sebuah memori yang kita selalu prompting, kita kasih datanya ke dia. Oke, kalau masih baru banget nih, misalkan, wah saya baru subscribe nih, akun saya masih baru, ada baiknya jangan terlalu umum. Oke, yang kedua, nggak kasih role atau peran. Ya, role itu apa sih? Peran itu apa? Contoh, ketika kita mau memberikan sebuah prompt, biasanya saya kasih dia sebuah role. Contohnya, kamu jadi copywriting ya, copywriter. Oke, kalau kita nggak bilang copywriter, dia akan tidak spesifik ke copywriter. Dia akan umum aja. Kamu sebagai uh, kreatif desain ya. Nah, jadi kita harus memberikan dia sebuah role supaya ada konteksnya, ada apa ya, lapangan tanding. Lapangannya segini doang nih. Kamu jadi operator aja, gak usah kemana-mana, gak usah kasih tahu saya tentang ads, gak usah. Nah itu gunanya role, ya. Yang ketiga adalah kasih spesifik output format. Nah ini penting. Contoh nih, ChatGPT, tolong bikinin saya skrip Instagram Reels 60 detik. Kira-kira apa hasilnya? Coba, saya cuma prompting seperti itu. Apa kira-kira hasilnya? Pasti tidak sesuai dengan kita mau, betul nggak? Kenapa? Karena nggak ada spesifik output format. Nah, makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, ke tim saya juga sama, ketika kalian memprompting ekspektasi apa, berikan dia output formatnya apa. Contohnya nih ya, berikan saya, oke, Reels 60 detik dengan format. Pertama, hook. Kan setiap video ada hook ya. Yang kedua ada namanya body, penjelasan produk saya. Yang ketiga ada namanya call to action. Kira-kira teman-teman nanti prompting seperti itu, hasilnya sama nggak formatnya? Sama. Ya kan? Kalau mau lebih spesifik lagi, jangan terlalu umum. Saya bahkan kasih dia contoh bahasanya. Kita mau pakai bahasa Timur Ronald bisa. Oke, okay? Kita mau pakai bahasa apa? Cici Mehong bisa, segala macam. Itu bisa. Kita sisa memberikan sebuah data bahasa atau contoh kalimat ke dia untuk kita bisa dapatkan hasil yang sesuai dengan kita mau. Itu gunanya adalah specific output format. Oke? Okay? Kalau yang keempat, kesalahan yang keempat adalah kalau hasilnya jelek, ya udah, malas deh. Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak? Wah ini ngaco nih jawabannya. Gue malas tutup aja lah. Pernah nggak? Sering ya. Solusinya adalah marahin. Marahin GPT-nya. Enggak, maksudnya gini. Ketika tim kita melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Mengkoreksi kesalahan itu kan. Jadi jangan gini. Mindset orang itu kadang gini. Pak, saya mau satu kali prompt, jadi semuanya. Gak bisa seperti itu. Apalagi untuk orang yang kita masih baru, yang belum paham prompting, kita masuk one shot prompt nggak bisa. One shot prompt itu artinya satu kalimat doang kita kasih, terus dia tahu semua apa yang kita mau, nggak bisa. Jadi ketika hasilnya jelek, revisi. Contoh nih, dia kasih saya tadi reels 60 detik, formatnya bukan sesuai saya, bukan mau saya. Saya bilang, salah, gue mau ini formatnya hook, body dan call to action. Paham? Paham ya, teman-teman? Nah itu, jadi kalau hasilnya jelek jangan males, kasih dia lagi revisi, kasih dia lagi pengarahan, ya. Nah, dan kasih konteks ya, sama seperti output format, kita kasih konteks. Kalau kita nggak kasih konteks, hasilnya bahkan lebih umum, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bergantung 100% sama AI, gitu. Ada juga teman saya seperti ini biasanya. Ih, gue udah pakai nih scripting dari AI, ide dari AI. Kenapa ya? Ya selamat datang. Scripting dari AI itu dan segala macam. Kenapa masih jelek? Gitu. Kenapa masih jelek? Ya itulah gunanya kita sebagai manusia untuk mengkurasi, ya kan? Makanya kalau saya selalu
ke tim saya bilang kayak gini, kamu harus menjadi seorang kurator dari AI. Gak bisa kamu 100% ambil dari sana. Gitu. Jadi kita sebagai manusia punya akal sehat dong. Tapi AI itu membantu ekspansi ide kita. Ada ide-ide kita yang mungkin hanya terbatas di kita, itu bisa diekspansi. Jauh.